Ada yang sadar tidak ya di momen menit ke-63 ini ada momen yang membuat netizen bertanya-tanya seolah-olah It Says itu menampakkan kekesalannya pada Mark Klok ya. Di sini kita lihat pada saat menit ke-64 di sini ada pemain Arab Saudi yang berguling-guling. Lalu ada tim medis masuk dan Mark Klok mengambil air minum. Setelah meminum, Mark Klok mencoba memberikan kepada Jay It Says, tapi Jay It Says sama sekali tidak meresponnya. Sebenarnya ini mungkin masih hal yang wajar saja di dalam pertandingan, tetapi mungkin karena kesal banyak netizen yang mengaitkan bahwa Jay It Says pun kesal terhadap penampilan Mark Klok malam ini yang melakukan blunder yang menyebabkan Arab Saudi berhasil menyamakan kedudukan. Nah, coba teman-teman lihat momen di mana It Says yang diterjemahkan oleh para netizen kesal terhadap Mark Klok. Nah, ini dia ya, Mark Klok minum lalu menyerahkan pada It Says, tapi It Says malah menolak. Simak dari Coach Justin yang mengulas terkait dengan strategi dan pergantian pemain yang dilakukan oleh Patrick Clifford. Gini, masih ada satu match di mana kita harus menang. Yes. Kita menang itu, mungkin kita lolos ke putaran kelima. Harus menang mau nggak mau. Iya, mau nggak mau harus menang. Masalahnya, tapi nggak main kayak begini dan komposisi pemain nggak kayak begini. Sorry to say. Bisa dibilang dari awal yang salah adalah komposisi pemainnya. Bukan. Kita nggak pernah tahu. Karena pada saat friendly match, Jakob main bagus, Klok main bagus. The point is pada saat pelatih menurunkan pemain, mereka punya alasan. Mungkin si Tom sama Ole nggak bisa main 90%. Yes. Okay? Babak pertama kita semua lihat siapa yang jelek, kenapa nggak jalan. Okay? Harusnya awal babak kedua ada pergantian, nggak dilakukan. Iya, dan dilakukan. Kenapa lu ganti Sandy Walsh baru menit 85 gitu loh? Itu dia ya. Coach Justin mengatakan bahwa seharusnya di awal babak kedua itu dilakukan pergantian pemain, tetapi baru dilakukan pergantian pemain di menit ke-60, bahkan di menit ke-85 Sandy Walsh baru dimasukkan menggantikan Ian Chesayuri. Satu-satunya yang main bagus di tim Indonesia cuma Martin Pas, itu doang. Betul, man of the match menurut gue sama juga. It Says. Dan gue nggak ngerti kenapa Miliano diganti, nggak paham juga. Itu yang gue kesel sih. Beckham sama Ragnar diganti, paham, nggak kelihatan dua-duanya. Justru Miliano yang punya skill, yang punya speed malah diganti. Betul. Yang punya flare-flare yang nggak ada dipunyain pemain lain. Dan Klok main full. Klok tuh main. Kalau iya, gue juga bilang ini tanggung jawab Clifford. Patrick mesti punya some explaining to do sih ini. Harus ada penjelasan yang mesti dia sampaikan ke publik. Kenapa kondisi di dalam tim seperti apa? Apakah alasannya kebugaran? Kenapa dia memilih line up ini, gitu kan? Kemudian secara permainan kan memang underperform most of the players gitu yang ditampilin di sini. Yang kita nggak bisa tahu dan kita nggak bisa lihat kan visibility-nya pelatih ya. Maksudnya dari sisi kebugaran, kenapa sampai akhirnya line up ini dipilih? Iya. Kita tuh nggak tahu sebenarnya dari sisi Ole gue mungkin paham lah karena dia baru belum 100% pasti, mungkin dia 60-65% secara physically gitu. Iya. Tapi yang lain kenapa Mark Klok di situ? Sandy. Kenapa Sandy nggak dimainin? Kenapa Shane nggak dimainin? Iya, banyak lah gitu. Kenapa misalnya instead of Beckham, kenapa nggak Dean James yang di depan? Iya. Back kirinya bisa yang lain gitu. Itu kan murni pilihannya dia. Something that he needs to explain. Maka dari itu dia pasang pemain di babak pertama ternyata nggak jalan. Nggak jalan. Oke, that's fine. Itu bisa terjadi dengan semua pelatih. Yes. Minimal lu ganti langsung di babak kedua. Minimal benar. 2 pemain di babak kedua diganti. Betul. Pergantian pemainnya tambah aneh, masih aneh. Iya. Gue sih ya sorry itu ini Clifford, Pastor sama Langsat 3-3 bertanggung jawab. Ya makanya dia mesti menjelaskan ini gitu. Nah, gimana menurut teman-teman? Masih ada kesempatan simulasinya untuk Indonesia bisa lolos, teman-teman bisa lihat pada video sebelum ini.